Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala azza wa jal al-qail musiyan li ibadina al-mu'minin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin wal hadirat, ikhwati wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang insyaallah ta'ala diturunkan di sana rahmat, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang di sana ada rahmat, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayang Allah sungguh akan dirasakan ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah Allah untuk mencari taqarrub, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu syiar para anbiya. Syiar para anbiya, mereka adalah yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Anbiya, para nabi, syiar mereka adalah mereka mencari, semua berusaha untuk bagaimana dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti siapa yang paling dekat di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharap rahmatnya dan takut kepada azabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan majelis-majelis yang kita laksanakan, yang kita hadiri, semoga semakin menambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang keduanya, salam dan salawat yang sempurna juga kita tidak henti-hentinya memintakannya untuk kepada Allah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan qudwah hasanah kita, yang beliau telah berkorban, yang telah berjasa banyak untuk kita,
tentu melalui beliau lah kita bisa mengerti apa itu Islam dan apa itu iman. Jadi lewat Rasulullah baginda Nabi SAW kita mengerti tentang apa itu Allah. Kita mengerti apa itu din yang hak ini. Agama yang hak itu apa sebetulnya? Hamba itu tahu karena beliau SAW. Karena kalau kita renungkan pada akhir zaman ini, betapa banyak yang mengaku, mereka memang mengaku semua yang dianutnya itu benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap manusia, setiap orang, kelompok mengakui apa yang dianutnya itu benar. Tetapi kita bukan kelompok. Kita ini bukan firqah. Kita adalah muslimin, orang-orang muslim yang kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya membadali atau memang akad kelima atau kosong gimana ya? Atau yang kosong ini akad kelima. Jadi di sini saya menyiapkan materi. Kita akan mengkaji tentang kisah Sayyidina Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman tentu kita tidak asing lagi. Kita sekolah kecil mungkin diceritakan ya tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang pertama tentunya akan kita kaji yang sudah saya sampaikan di grup ya tentang nasab beliau, kemudian juga sifat-sifatnya, kemudian juga ayat-ayat tentang kisah Nabi Sulaiman ini, dan ditutup dengan mutiara yang indah dari tadabbur ayat-ayat tentang kisah Nabi Sulaiman. Namun sebelumnya tentu kita harus tahu apakah atau apa sih manfaatnya kita membaca sirah para nabi. Apa manfaat kita membaca para nabi dan rasul yang Allah kisahkan? Perlukah kita membacanya, hadirin? Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu, ulama mengatakan sepertiganya kisah. Sepertiga dari Al-Quran itu isinya kisah, Al-Qasas, sehingga ada surat khusus namanya surat Al-Qasas, juga menceritakan para nabi. Satu ayat yang memotivasi kita untuk kita membaca kisah dan perlunya kita membaca kisah para anbiya, yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am Allah Azza wa Jalla ya menyampaikan kepada kita dalam ayat 90, dzalika hudallahi atau ulaikal ladzina hadallah, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Ini Allah sampaikan teruntuk para anbiya. Ulaika, mereka para anbiya, mereka sudah Allah berikan rekomendasi apa? Hadahumullah,
mereka diberi hidayah. Mereka adalah orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah. Itu siapa? Para nabi. Jelas. Karena apa? Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari makhluknya, yaitu para malaikat itu makhluk-makhluk pilihan, malaikat-malaikat pilihan. Sebagaimana Allah memilih di antara manusia itu juga hamba-hamba pilihan, yaitu para nabi. Jadi para nabi itu sudah Allah pilih, ya. Sudah Allah pilih menjadi orang-orang yang Allah kasih dan Allah sayangi. Maka dalam ayat 90 Al-An'am ini kita diperintahkan fabihudahum iqtadih. Maka dengan petunjuk mereka itulah ikuti. Kata Allah apa? Iqtadih. Ikutilah. Ya, ikutilah petunjuk yang dibawa oleh para nabi. Sehingga syariat kita, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya apa? Menguatkan syariat-syariat sebelumnya, menyempurnakan dan menghukumi serta menjadi penutup syariat nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Maka apa yang disahkan, apa yang diikrarkan, ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam Al-Quran, dan itu sudah ada pada syariat-syariat sebelumnya, maka tetap berlaku. Adapun yang dihapus, dinasakh, ya, yang tidak disahkan lagi oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, maka sudah tidak lagi boleh dikerjakan. Ini syariat Nabi merupakan syir'atan wa minhaja wa muhaiminan alaih. Jadi sebagai penutup, menghukumi, dan yang harus dijadikan ikutan oleh seluruh manusia pada akhir zaman. Maka di sini inilah pentingnya kita membaca kisah para anbiya. Jadi di antara petunjuk-petunjuk yang Allah sampaikan dalam kisah-kisah mereka itu banyak sekali pesan-pesan untuk kehidupan, banyak sekali mau'izah, banyak sekali taujihat, banyak sekali yaitu pelajaran dan bimbingan-bimbingan, sehingga sering kita akan mendapatkan bekal-bekal dalam hidup kita ini ketika kita membaca kisah para nabi. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka yaitu di dalam membersihkan hati mereka, ya. Bagaimana mereka dengan tetangganya, dengan rakyat yang lain, ya, dengan pemerintah, dengan Allah dan sebagainya, ya. Ini perlunya kita membaca kisah para nabi. Tentunya yang paling mulia untuk kita baca, ikhwah dan akhwat sekalian, adalah kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengetahui kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk merupakan 3 landasan utama. Ya, 3 landasan utama adalah diantaranya ma'rifatu an-nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sana ada kitab yang menceritakan secara lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi di sini yang akan kita baca adalah kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam Bidayah wan Nihayah, beliau namanya, nasabnya panjang. Yang jelas dia dari keturunan
nabi yang mulia, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Keturunan dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan menyambung hingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga nasab beliau nasab yang sangat mulia, karena nasabnya bersambung kepada para nabi, bahkan Sayyidul Khunafa, penghulunya ahli tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya mungkin jaraknya ribuan tahun, tetapi itulah yang dikisahkan oleh disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi nasabnya para nabi itu nasabnya nasab-nasab yang mulia, termasuk nabi kita nasab yang mulia, tinggi. Suku Quraisy itu nasab yang tinggi sekali, dan juga menyambung hingga Ismail dan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman juga demikian, dia ke Nabi Daud. Kemudian di antara sifat-sifat beliau, Sayyiduna Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Di antara sifat beliau, dia mengemban risalah, mengemban misi yang sangat agung, sebagaimana misi para nabi terdahulu. Seruannya tidak ada perbedaan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami sungguh telah mengutus, benar-benar kami telah utus kepada setiap umat itu utusan, para rasul dan juga nabi setelahnya, untuk menyeru ani ibudullah, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut-taghut, ya, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pun demikian. Dia memiliki dakwah yang agung. Di antara yang diserukan oleh beliau, disebutkan secara detail dalam surat An-Naml. Kisah Nabi Sulaiman itu pokoknya dalam surat An-Naml. Kemudian yang dalam surat Shad, dalam surah Al-Anbiya, itu melengkapi saja, ya, merupakan pelengkap dari kisahnya yang Allah kisahkan dalam surat An-Naml. Adapun dalam surat An-Naml ini secara lengkap Allah sebutkan, ya, mulai dari ayat 20, dari ayat 15, ya, mulai dari ayat 15 hingga ayat 44. Ini kisah Sayyidina Sulaiman secara lengkap, ya, disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml ini. Di antara misi dakwah, sifat yang diemban, yang sifat ini merupakan sifat yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya, ya, agar meniru beliau, ya, sifat dakwah, sifat membawa misi dakwah ini sifat yang sangat mulia, ikhwah, ya, para ibu dan para bapak sekalian. Karena Nabi kita sendiri telah menyebutkan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah,
ana wa manittaba'ani. Ya. Rasulullah itu punya sifat karakter yang melekat pada diri beliau apa? Dakwah, membayar misi dai. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah. Bukan kepada golongan, bukan pada kelompok, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku, kata Rasulullah. Nah, berarti di antara umat Rasulullah itu memang ada yang mempunyai sifat dai, sifat dakwah, sifat yaitu menyeru. Dan kita kalau sudah menjadi orang tua, insya Allah kita punya sifat ini. Meskipun lingkupnya berbeda-beda di antara seorang dengan seorang yang lainnya. Dan misi Nabi Sulaiman juga demikian. Ketika dilapori oleh burung hudhud bahwa dia mendapatkan apa? Satu umat ya, yang dipimpin oleh seorang wanita yang mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah kepada selain Allah. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-syamsi min dunillah. Ya. Aku mendapatkan wanita dan kaumnya yang telah diberi kekuasaan, diberi kerajaan dan apa-apa yang besar, tapi mereka dan kaumnya bersujud kepada matahari. Mereka mengikuti setan dan tidak mendapatkan petunjuk. Maka disebutkan oleh Nabi Sulaiman, alla yasjudu lillah, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Maka mereka diseru, kenapa mereka tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang mengeluarkan biji-bijian yang bisa menampakkan yang tersembunyi, baik itu biji-bijian, baik itu amal manusia yang ada dalam hatinya, baik yang mereka sembunyikan di langit dan di bumi. Allah mengetahui yang disembunyikan dan yang dilahirkan. Allah lah sembahan yang benar. Tidak ada sembahan kecuali Dia, kecuali Allah, pemilik Rabb, pemilik arsy yang agung. Ya. Maka ketika perempuan atau raja, ya ratu ini disurati oleh Sulaiman, Sayyidina mengirim surat kepadanya untuk masuk Islam. Wa'tuni muslimin, datanglah kamu kepadaku dengan berserah diri masuk Islam. Tapi mereka ketika enggan masuk Islam, apa kata Sayyidina Sulaiman? Beliau mengatakan, irji ilaihim falanatiyannahum bijunudillah qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillah wahum saghirun. Dikatakan, pulang kamu, ya. Hadiah-hadiah yang kamu bawa ini tidak ada manfaatnya. Jadi ketika disurati nggak mau masuk Islam, tapi malah memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman, dikira tergiur dengan hadiah yang mewah itu. Nabi Sulaiman tidak tergiur. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih utama dan lebih baik. Pulang kamu, bawa pulang ini hadiah-hadiah ini. Kalau kamu nggak mau Islam, sungguh akan kami kirim pasukan kepada kalian dan akan kami usir kamu semua dari negeri, ya, dan kalian akan menjadi orang-orang yang rendah. Ini misi beliau adalah berdakwah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membenci peribadatan kepada selain Allah, ilallah. Di dalam masalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita ini diperintah untuk banyak kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah wahai kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum,
wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab. Berserah dirilah kamu kepada Allah sebelum datangnya azab. Baghtatan wa antum la tash'urun, yang tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita juga diperintah untuk segera kepada Allah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Allah ulangi 2 kali dalam Al-Quran. Ungkapan fafirru ilallah 2 kali Allah sebutkan dengan berurutan. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Jadi ini ungkapan agar kita berlari segera. Jadi kita terkait kepada Allah itu kita diperintah untuk al-firar. Al-firar itu berlari, bergegas. Kalau masalah yang itu beribadah, Allah juga merintahkan fas'au. Fas'au itu juga berlari. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum. Tapi dalam masalah yang lain Allah hanya menyebut wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa terhadap bagianmu di dunia. Namun bukannya Allah itu melarang hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang kaya. Karena Nabi Sulaiman kita lihat bagaimana kekayaannya luar biasa. Tidak ada yang membandingi. Karena beliau telah memohon kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabbku, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Dan dikabulkan oleh Allah. Beliau diberi kekuasaan, diberikan perbendaharaan harta yang didapatkan dari mana saja, dari lautan, dari daratan, karena dia punya tentara-tentara dari golongan jin, ya, punya tentara-tentara dari binatang, ya, pasukan-pasukan yang luar biasa, yang bisa mengumpulkan segala kekuatan, segala macam senjata, mutiara-mutiara dari lautan, jamrud, ya, berlian-berlian dari lautan. Ini beliau. Namun dia orang yang segera cepat kembali kepada Allah. Walaupun dia bergelimang dengan kekuasaan Allah berikan, Masya Allah, ya, pasukan yang luar biasa. Allah berikan kekuasaan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumnya, karena mampu menguasai bahasa-bahasa binatang ini Nabi Sulaiman. Dan tidak menjadikannya takabur, sombong, bukan lupa kepada Allah, bahkan dengan nikmat yang sedemikian hebatnya beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua semata-mata karunia Allah. Inilah hebatnya beliau. Jadi dengan itu semua kehebatan, kekayaan, kekuasaan itu beliau mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Dia melepaskan diri dari daya usaha dirinya. Itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha saya, bukan kepintaran saya, bukan kepandaian saya, tapi apa? Min fadlillah. Semua dari karunia Allah, semua min fadlillah. Jadi apalagi orang yang di bawahnya Sulaiman, ya, apalagi kita. Maka kita lebih layak lagi untuk mengatakan hadza min fadlillah. Semua dari karunia Allah, ya. Apa yang ada pada diri kita dari nikmat materi, dari nikmat agama, nikmat kita bisa membangun pondok misalnya, atau membangun yakni kafal latul yatim, ataupun madrasah, ataupun masjid, ataupun tempat-tempat majelis ilmu, semua min fadlillah, ya, min fadlillahi alaina. Dan ini
beliau bersyukur kepada Allah dengan doa, ya, dengan doa yang diabadikan, yang kita bisa tiru doanya. Dalam surat An-Naml juga disebutkan doanya dalam surat An-Naml ayat 19, ya, doa Nabi Sulaiman yang sangat bagus yang kita bisa tiru hadirin, yaitu apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Lihat betapa adabnya yang sangat tinggi ini, adab yang mulia, adab yang sangat tinggi. Dia banyak kembali kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Walaupun itu semua dimiliki, tapi dia tetap memohon kepada Allah, karena dia yakin semua karunia ini adalah liyabluwani, untuk menguji kepadaku, untuk memberikan bala kepadaku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur kepada Allah atau justru aku ingkar kepada Allah, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa, ya Allah ya Karim, ya Tuhanku, wahai sembahanku, wahai yang merawatku, menjagaku dan berikan rezeki kepadaku, auzi'ni. Auzi'ni ini jadikan bagian yang besar pada diriku ini apa? Untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Jadi memang tujuan manusia dijadikan Allah di muka bumi ini untuk bersyukur. Maka permintaan Nabi yang mulia ini apa? Bersyukur. Dan ini seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau ibadahnya yang luar biasa, kita nggak bisa meniru SAW. Kalau beliau qiyamul lail sampai pecah-pecah kakinya, bengkak kakinya, sampai sahabat Abu Bakar menangis bertanya pada beliau, ya, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Beliau menjawab, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini berdoa akan dijadikan hamba yang bersyukur, ya, terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya dan kepada abinya, yaitu Nabi Daud, ya. Apa yang diberikan kepada untuk beliau dari Allah dan untuk abinya, bapaknya, yaitu Nabi Daud. Yang Nabi Daud juga diberikan Allah, masya Allah, kemampuan dan juga raja, juga memiliki ilmu dan hikmah, ya, memiliki mukjizat-mukjizat yang besar, ya, yang mana Nabi Daud bertasbih bersamanya gunung-gunung, ya, gunung-gunung yang tinggi menjulang itu bertasbih bersama Nabi Daud, ya. Bayangkan betapa agungnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjanjikan kepada mereka berdua apa? Surga, ya. Diberikan pada mereka, janjikan oleh Allah surga. Kemudian inilah sifat yang kedua, bahwa Nabi Sulaiman banyak kembali kepada Allah, di antaranya ketika Allah uji, ya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan satu kejadian yang kemudian dinasehati oleh Allah. Para nabi itu memang dijaga oleh Allah. Ketika berbuat satu hal yang kurang pantas, segera diingatkan oleh Allah. Ketika itu, ya, karena beliau dikhabarkan dalam sirah, dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau memang punya istri yang banyak, disebutkan hingga 1000 istrinya. Kemudian dia pernah bersumpah dalam satu malam akan mengelilingi istrinya 100, yang setiap istrinya nanti akan melahirkan satu mujahid fisabilillah. Kemudian temannya atau sahabatnya atau menterinya mengingatkan, kul insyaallah, katakanlah insyaallah. Tapi dia
tidak mengatakannya. Ya. Sehingga dalam hadis Bukhari disebutkan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, seandainya ya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, niscaya apa yang disumpahnya itu akan terwujud. Ya, setiap istrinya akan melahirkan satu mujahid fi sabilillah. Tapi ternyata tidak. Dan itu ada hikmahnya, hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Bahwasanya walaupun hamba itu memiliki kemampuan dan kehebatan, tapi segala urusan itu di tangan Allah. Ya. Wa anal amra biyadillah. Semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan segala keputusan itu di tangan Allah. Makanya kita mengatakan insya Allah, ya. Bukannya untuk kita ngeremeh-ngeremehkan, bukan ya. Tapi kita memang harus mengatakan insya Allah, itu lebih baik. Ya. Terkadang orang kalau ucap insya Allah malah nggak suka. Ya ini jangan. Ya, karena memang ya mungkin ada seseorang yang meremehkan, tapi ini bukan berarti untuk menghukumi yang lain. Ya. Tetap kita menghukumi insya Allah itu dalam masalah-masalah yang akan datang itu harus dengan insya Allah, karena kita tidak tahu, ya. Jadi ini diuji, kemudian apa? Ternyata yang lahir cuma satu, dan itu wujudnya tidak sempurna, ya, tidak sempurna wujudnya. Diletakkan oleh Allah di kursinya jasad yang tidak utuh, ya. Kemudian beliau menyadarinya dan akhirnya bertaubat. Dia menjauhi ranjangnya beberapa waktu, ya disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah. Kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat kepada Allah. Demikian juga ketika beliau takjub dengan kuda-kuda perangnya. Kuda-kuda perang yang sangat menakjubkan, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terpesona dengan kuda-kuda yang sangat kokoh, kuat, yang menghantam musuh. Sehingga disebutkan ketika itu juga beliau alaihissalatu wassalam lewat waktu asar. Lewat waktu asar. Kuda-kuda yang mengantarkannya ketika perang, dia menungganginya dengan gagah, ya. Disembelih semua oleh Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena dia terpesona sehingga lewat waktu asar. Dia sembelih karena Allah, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taubat kepada Allah, sebagai bentuk dia kembali kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Sehingga dengan itu Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik dengan kendaraan yang berupa angin, yang berupa angin. Wa yatajri bi amrihi ruha'an haitsu asab. Jadi dia kemana ingin, dia naik angin tersebut. Kalau dia ingin cepat, dengan angin cepat. Ya disebutkan oleh Allah dengan asifatan, dengan angin yang sangat kencang. Kalau dia pengen bersegera, ya. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu ibrah ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan diganti yang lebih menyejukkan pandangannya, yang lebih membahagiakan dirinya, yang lebih baik untuk dunia dan akhiratnya insyaallah taala. Ini sifat beliau yang kedua, dia banyak kembali kepada Allah. Dan ini sifat yang Allah abadikan juga dalam Al-Qur'an. Ya. Allah menyebutkan apa dalam surat Al-A'raf? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Jadi orang-orang hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, apabila mereka diganggu oleh setan, dijerumuskan oleh setan kepada maksiat, kepada dosa, tadzakkaru. Mereka segera apa? Ingat. Tadzakkaru. Segera ingat kepada Allah, segera ingat kepada ampunan Allah, segera mengingat rahmat Allah yang luas, sehingga dia kemudian segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Tadzakkaru fa idza hum mubsirun, dan dia melihat, sadar.
bukan terus terjerumus dalam maksiat, bukan terus ya menerus dalam kemaksiatan, tapi dia segera kembali, ya. Sebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang terakhir, ya, bagian-bagian akhir dalam surat Al-A'raf. Bisa dilihat dalam ayat 201, ya. Al-A'raf dalam ayat 201. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan juga syiar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintah Allah. Dan sifat Nabi Sulaiman yang berikutnya, Nabi Sulaiman adalah hamba yang sangat sabar dengan cobaan yang Allah berikan. Kalau dalam tafsir banyak dikisahkan, ya, tapi dalilnya yang wallahu alam saya juga belum, sangat terbatas sekali ilmu yang saya atau yang saya baca. Ada yang menyebutkan dia sakit lama sekali, ya, atau diuji dengan jasad tadi, ya, dan ujian-ujian yang lain, karena dia sebagai raja itu ujiannya masya Allah dia sangat banyak tentunya, ya, karena penguasa itu ujiannya tidak seperti kita, ya. Semakin tinggi orang itu kedudukannya, semakin ya banyak ujiannya, ya, karena ibaratnya pepatah, kalau pohon itu semakin tinggi ya kena anginnya semakin besar, kan gitu, ya. Itu demikian, ya. Memang kita sebagai orang tua ujiannya tidak seperti anak ujian tidak seperti anak kecil, ya. Demikianlah ujian berbeda-beda, tapi dihadapi oleh beliau dengan sabar, ya. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalam surat Shad, ya, bahwasanya dia disebut dengan apa? Ni'mal abdu innahu awwab, ya. Dia itulah hamba yang nikmah itu yang terbaik, ya, hamba yang sangat-sangat bagus. Jadi Sulaiman itu nabi, orang yang betul-betul menjadi figur suri tauladan yang terkemuka, ya. Beliau adalah nabi yang sangat bersyukur kepada Allah, dan dia kembali kepada Allah dan sabar, ya. Di dalam surat Shad bisa dilihat juga kisah Nabi Sulaiman, di antaranya juga dalam surat Shad ini. Surat Shad adalah nomor berapa suratnya? Surat nomor 38, ya. Kisah Nabi Sulaiman di dalam ayat 30 sampai ayat 40. Ini kisah Nabi Sulaiman. Jadi beliau diuji dengan tentara-tentaranya yang kadang durhaka kepadanya. Banyak yang durhaka yang tidak taat, baik itu jin ataupun yang lain, ya, sehingga ketika ada pasukannya yang gaib, ya, atau yang kalau mungkin pimpinan, ya, ada prajurit yang tidak hadir, maka itu sebuah juga cobaan bagi seorang pemimpin, ya kan? Ada tentara-tentara yang gaib, mungkin yang banyak gaib, yang banyak bolos, ya. Ini ujian. Maka Nabi Sulaiman pun juga selain dia diberi tegas oleh Allah, ketegasan, ya, dia juga sabar. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat 40, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, bahwasanya dia adalah orang yang sangat dekat dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang sangat dekat, ya. Dan nanti kembalinya adalah sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Itu surga Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Sulaiman. Jadi intinya beliau adalah hamba yang memiliki sifat-sifat karakter yang tinggi, sabar, bersyukur, kemudian kembali kepada Allah, ya.
tidak terlena dengan rezeki Allah yang begitu luas ini. Ya, beliau tidak terlena, ya. Walaupun demikian, ya, tapi masya Allah, beliau itu orang yang dekat kepada Allah. Jadi dengan kekayaannya bukan malah jauh dari Allah, tapi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Kebanyakan orang yang memiliki harta itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, mendekatkannya diri malah justru kepada dosa-dosa. Ya. Dia tidak menggunakan hartanya untuk jalan Allah, ya. Melupakannya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan menjadi rugi dan celaka di yaumil qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita sebutkan sifatnya banyak sekali. Banyak sekali Israiliyat dan kita tidak boleh mengimaninya sebelum ada nas yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus kita kembalikan ya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mungkin langsung kita baca kepada tadabbur. Ayat-ayatnya sudah jelas ya. Ayat-ayatnya terdapat dalam surat Shad. Ayat tadi sampai 40 tadi. Kemudian dalam surah An-Naml yang sudah kita sebutkan dari ayat 15. Kemudian juga yang Allah sebutkan dalam surat Saba ayat 12 sampai 14. Yang dalam surat Saba ini berkaitan dengan kisahnya dengan Ratu Bilqis, ya, dan burung hudhud di sana. Tapi yang paling lengkap sekali lagi dalam surah An-Naml, ya, itu paling lengkap. Yang dalam surat As-Saba, surat Shad dan surah An-Naml, dalam surah yang lain yang menyinggung sedikit tentang Nabi Sulaiman itu melengkap, menjadi pelengkap. Dan di antara tadabbur yang ingin saya bacakan kepada hadirin dan hadirat sekalian dalam kajian kita ini, secara singkat saya bacakan. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak sekalian, sebelum kita masuk pada faedah, sedikit mulahadhah atau catatan. Bahwa ketika Nabi Sulaiman meminta kepada Allah kerajaan yang tidak boleh diberikan kepada hamba yang lain, ini bukannya Nabi Sulaiman itu memaksa kepada Allah, bukan. Atau kita katakan Nabi Sulaiman kok tidak kurang adab kepada Allah, juga bukan. Tidak boleh kita katakan sedemikian. Karena kan seakan-akan Nabi ya menghalangi yang lain, kok minta doa nggak boleh diberikan kepada yang lain, kan gitu ya. Tapi ini diutarakan ya bahwa ini memang ya karena dia Nabi, tentunya memiliki kekhususan. Dan dia sama sekali tidak mensyaratkan kepada Allah, karena tidak mungkin Allah itu dipaksa oleh hamba yang nggak mungkin. Ini mustahil, ya. Allah yang maha kuasa, maha yakni qadir ala kulli syai', dipaksa oleh hambanya atau diberi syarat oleh hambanya, ya. Tidak bisa. Jadi hamba itu justru yang tunduk kepada Allah. Dan dia yang diberi syarat oleh Allah, bukan dia mensyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini Nabi Sulaiman bahkan memohon ampun kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan beradab, dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini nampak sekali bahwasanya istighfar, bertaubat ini di antara kunci-kunci sukses, ya, di antara sarana untuk menuju kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan itu adalah dengan banyak bertaubat kepada Allah dan beristighfar.
sebagaimana itu Nabi Sulaiman. Nah, kemudian kita masuk pada tadabbur faedah yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayatnya banyak sekali yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah melapangkan rezeki kepada hamba yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini faedah yang besar yang harus kita sadari dan kita tanamkan dalam diri kita supaya kita bisa menjadi ridho, qanaah, menjadi orang yang menerima apa yang Allah berikan. Karena Allah itu sebaik-baik yang membagi. Ya, Allah lah yang sebaik-baik membagi karunia-Nya. Kenapa Allah melapangkan kepada Nabi Sulaiman, tidak kepada Nabi Muhammad? Kenapa Allah menjadikan ya fulan-fulan seperti ini? Ya, terkadang kita nggak nyangka-nyangka mungkin Allah memberikan hidayah kepada fulan yang seperti itu. Mungkin kita lihat orangnya itu dalam sirah hidupnya saja mungkin dalam jalan hitam mungkin. Tapi subhanallah Allah berikan hidayah misalnya. Ya, seperti Umar bin Khattab misalnya. Ya. Allah berikan hidayah. Ya. Jadi hidayah itu terkadang tiba-tiba Allah berikan kepada seorang. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Demikian juga yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Maka ketika Allah yang membagi, Allah yang memberikan, menyempitkan, meluaskan, yang melapangkan, maka manusia tidak ada kecuali dia menerima apa yang telah Allah berikan setelah dia berusaha mendapatkan karunia Allah. Karena tetap karunia Allah harus dicari. Karena Allah menyebut fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kamu harus berjalan di muka bumi, menyebar, berusaha, berkarya. Entah wirausaha atau apa, bisnis ya. Yang jelas mencari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah. Carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita mau merinci apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Masya Allah luar biasa ya. Kerajaan yang begitu agung ya. Dia punya pasukan yang bisa ngangkat kerajaannya Bilqis, diangkat, dipindah di sisinya. Ya, dia punya pasukan dari berbagai macam binatang. Dia menguasai bahasa binatang. Dia bisa mudah saja mengeluarkan harta-harta yang berharga dari lautan. Dia bisa merintahkan jin untuk membangun apa saja yang dia inginkan. Kita renungkan nggak bisa mungkin. Kita sampai akal kita mungkin nggak bisa menjangkau semuanya. Tetapi sungguh kerajaan Allah lebih besar. Ya, al-mulku lillah. Kerajaan yang Allah miliki di akhirat lebih besar. Ya. Adapun raja-raja di dunia itu masih kecil, ya belum ada apa-apanya. Ya maka ketika pada hari kiamat Allah memegang seluruh langit dan bumi, Allah genggam itu semuanya dan Allah katakan Anal Malik, sayalah raja. Mana raja-raja dunia? Saya inilah raja. Ya. Jadi kerajaan Allah sungguh sangat besar. Karena wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah itu saja luasnya selangit langit bumi ini semuanya. Kalau dilempar ke padang pasir itu langit bumi semuanya itu seperti cincin yang kecil saja dilempar di padang pasir. Dan kursinya Allah itulah tanah lapang itu. Itu baru kursinya, belum kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah kata malaikat,
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah yang diberikan kepada Allah dari ilmu kecuali sangat-sangat sedikit. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kisah Nabi yang mulia ini, kemudian beliau atau Allah Subhanahu wa taala menutup kisah beliau dengan isyarat bahwa demikianlah akibat akhir bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena setelah menyebut kisah Nabi Sulaiman ini lengkap, Allah menyebutkan hadza dzikrun. Inilah pelajaran. Ini loh pelajaran. Jadi hadza ini menunjuk kepada apa? Kisah Nabi Sulaiman itu semuanya. Ini semua sebagai dzikrun, pengingat kepada kita semua, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran di sana banyak pelajaran. Karena Allah mengungkapnya dengan nakirah, dzikrun. Karena ini nakirah berarti apa? Sangat banyak, sangat umum sekali. Ya. Sehingga apa? Kemudian Allah mengatakan wa innalil muttaqina la husna ma'ab. Inilah peringatan, pelajaran, dan sungguh untuk orang bertakwa itu tempat kembali yang terbaik. Jadi ini ditutup dengan bahwasanya demikianlah wahai umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalau dia itu beriman dan bertakwa, maka kembalinya juga seperti Nabi Sulaiman, kembali kepada tempat yang terbaik, yaitu surga Allah, jannati adnin, surga Aden, mufattahah lahumul abwab, banyak pintu-pintu di singgasananya, di surganya nanti banyak pintu-pintu masuk yang akan dimasuki oleh pelayan dan bidadari-bidadari. Muttaqiina fiha yad'auna fiha bifakihatin katsiratin wa syarab, dan banyak lagi, ya. Kemudian yang terakhir dari faedah, mutiara faedah Nabi Sulaiman ini, bahwasanya apa yang Allah izinkan di antara makhluknya selain manusia yang berbicara, sebagaimana nanti pada hari kiamat akan berbicara seluruh kulit-kulit manusia, nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah akan bertanya kepada kulit-kulit itu, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Jadi ketika ditanya, wahai kulit, kenapa kamu bersaksi kepada kami? Kenapa kamu berbicara kepada kami? Kulit pun menjawab, sungguh Allah yang maha kuasa untuk membuat bicara makhluk-makhluknya telah menjadikan kami berbicara sekarang, ya. Maka kita tidak heran pada zaman Nabi Sulaiman, ya, ada yang berbicara kepadanya, ya. Ada makhluk-makhluk yang berbicara kepada Nabi Sulaiman. Nabi juga demikian, ada batu yang berbicara, ada mimbar yang berbicara kepada beliau, ada pohon yang berbicara kepada beliau, ya. Ya, ini semua termasuk apa yang Allah berlakukan pada umat-umat yang terdahulu dan juga pada umat Nabi kita Muhammad SAW. Yang intinya kisah beliau ini kisah yang sangat baik, diantaranya juga bahwa di dalam kita ini bermuamalah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ada di sana adab-adab yang mulia, yakni diawali dengan bertaubat, dengan memuji kepada Allah, ya. Kemudian dalam pemerintahan juga demikian, Nabi Sulaiman adalah orang yang selalu muraqabah kepada bawahan. Jadi kalau kita pemimpin dalam keluarga, kita harus muraqabah kepada anak istri, diawasi, dimuraqabah, diteliti, ya.
kemana anak pergi, ya, bagaimana yang lain sebagainya. Karena perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Demikian juga Nabi Sulaiman, ketika Hud tidak ada, dicari kemana dia. Namun juga demikian, seorang pemimpin sangat memperhatikan pendapat bawahan. Diperhatikan bawahan kalau memberikan masukan, memberikan kabar, informasi. Nah, diteliti, kemudian diperhatikan, diteliti, diperhatikan, ya. Sebagaimana ketika Hud lapor, tidak diabaikan oleh Nabi Sulaiman, bahkan sangat diterima, ya. Diterima, kemudian dicek benar apa enggak kabar ini, ya. Dia mengkabarkan ada wanita begini-begini, ya. Dicek, ya. Kemudian orang yang sebagai bawahan yang gaib harus menjelaskan kepada pimpinan, ya. Karena Hud ini meminta maaf dan menjelaskan, memberikan alasan yang jelas, ya. Dan banyak faedah-faedah, ya, yang akan kita dapati, namun karena terbatasnya waktu tidak kita sebutkan seluruhnya, dan mudah-mudahan dengan sekelumit dari kisah Nabi Sulaiman ini bisa menyemangati kita untuk membaca lebih banyak lagi tentang kisah-kisah beliau. Bisa antum cari dalam internet, ya, bisa dalam buku-buku tafsir, ya. Insya Allah akan kita temukan lagi banyak-banyak faedah, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari kisah Nabi Sulaiman tentang sifat dan tadabbur, yang intinya kita juga harus mempunyai misi dakwah, ya, menegakkan tauhid, karena itu sumber kekuatan, ya, tauhid pada Allah dan tawakal kepada Allah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu ta'ala ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaih. Mohon maaf kalau apabila ada salah dan khilaf dalam keterangan yang saya sampaikan. Semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk terus di atas ilmu ini hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari hadirin, dari jamaah, ikhwanul akhwat sekalian. Saya persilahkan, barangkali ada yang ditanyakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.